Halo, perkenalkan nama saya Harizatul Kuroto Aini dengan NPM 191832074048. Saya di sini dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi yang akan melakukan praktik micro teaching, yaitu berupa pembelajaran secara daring. Pembuka pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Semuanya sehat ya? Iya, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Fajar Wahyu Setiawan, Hadir, Bu. Muhammad Muizuddin, Hadir, Bu. Yola Adelia. Hadir, Bu. Oke, semuanya. Berarti hari ini semuanya hadir ya. Iya, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran untuk bab 3, kita ulang dulu mengenai manfaat jaringan komputer pada bab 2. Masih ingat apa tidak apa manfaat jaringan komputer? Ayo, kalian masih ingat apa tidak? Baru kemarin loh dijelaskan. Oke, manfaat jaringan komputer. Yang pertama yaitu jaringan komputer itu menghemat biaya pengembangan dan juga biaya pemeliharaan. Untuk yang kedua, jaringan komputer itu memungkinkan manajemen sumber daya yang lebih efisien. Kemudian, yang ketiga, jaringan komputer dapat menjaga keamanan data lebih terjamin. Kita hanya mengulang sekilas saja ya, soalnya waktunya juga nggak cukup nanti kalau banyak-banyak. Semuanya sudah ingat? Pembelajaran inti. Oke, selanjutnya kita langsung memasuki bab yang ketiga, yaitu komponen jaringan komputer. Ibu izin share screen terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Iya, Bu. Oke, kita memasuki bab 3, yaitu jaringan komputer. Apa sih jaringan komputer itu? Ada yang tahu tidak? Yo, ada yang tahu apa tidak? Jaringan komputer merupakan sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi dan media komunikasi, sehingga dapat saling berbagi data aplikasi maupun berbagi perangkat keras komputer. Istilah jaringan komputer sendiri juga dapat diartikan sebagai kumpulan sejumlah terminal komunikasi yang terdiri dari dua komputer atau lebih yang saling terhubung. Begini penjelasan jaringan komputer. Semuanya sudah mengerti ya? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya yaitu jenis-jenis jaringan komputer. Jenis-jenis jaringan komputer di sini Ibu hanya menyebutkan 6. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat di buku paket ya. Iya, Bu. Jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama ada personal area network. Personal area network merupakan jaringan komputer yang wilayah cakupnya itu cukup kecil. Yang kedua ada local area network, yaitu jaringan komputer yang menghubungkan jaringan yang jaraknya tidak terlalu jauh. Kemudian yang ketiga ada campus area network. Hampir sama dengan WAN, namun ruang lingkupnya hanya sebatas kampus atau gedung akademisi saja. Kemudian yang keempat ada metropolitan area network, yaitu jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama.
Yang kelima ada Wide Area Network, sekumpulan LAN yang tersebar luas secara geografis. Kemudian yang keenam ada Virtual Private Network, yaitu solusi yang mampu menyediakan koneksi internet secara lebih aman. Dari keenam jenis jaringan komputer ini bisa dipahami semua ya teman-teman. Bisa, Bu. Oke, selanjutnya yaitu komponen pendukung jaringan komputer. Komponen pendukung jaringan komputer terdiri dari prosesor, motherboard, memori, card, media penyimpanan berupa hard disk, floppy disk, optical drive, power supply, casing, monitor, keyboard, dan juga mouse. Sebenarnya pada komponen pendukung jaringan ini ada software dan juga hardware, tapi Ibu hanya sampaikan sedikit saja karena nanti untuk lebih jelasnya bisa kalian baca sendiri pada modul atau pada buku paket. Sampai di sini mungkin ada yang kurang jelas dari penjelasan Ibu. Ada yang kurang jelas dari penjelasan Ibu? Saya mau bertanya, Bu. Oh iya, silahkan Fajar, silahkan bertanya. Untuk komponen pendukung pada jaringan komputer, apakah sangat diperlukan, Bu? Untuk komponen pendukung pada jaringan komputer itu sangat diperlukan karena jika jaringan komputer itu dijalankan tanpa komponen pendukung, maka jaringan komputer itu tidak akan berjalan secara signifikan atau normal. Nggak berjalan mulus lah gitu. Karena tanpa adanya komponen pendukung. Jadi komponen pendukung jaringan komputer itu sangat penting. Seperti contohnya komputer tanpa keyboard ataupun mouse kan juga tidak bisa berjalan gitu ya. Bisa dipahami Fajar? Bisa, Bu. Baik, silahkan untuk yang lain bisa bertanya. Saya, Bu. Silahkan Muizuddin bertanya. Saya mau bertanya, apa perbedaan LAN dan PAN itu? Oke, Ibu jawab ya. Perbedaan dari PAN dan juga LAN sebenarnya cukup signifikan ya. Untuk PAN sendiri yaitu jaringan komputer yang wilayah cakupnya itu cukup kecil, seperti di rumah atau di kantor, dan jaringannya itu hanya bisa digunakan ya di rumah saja atau hanya di kantor saja. Untuk LAN itu menghubungkan jaringan yang jaraknya tidak terlalu jauh. Jadi semisal di satu lingkungan gitu ya, antara rumah satu dengan rumah yang lainnya itu masih bisa digunakan. Gitu Muizuddin, bagaimana? Baik, Bu. Terima kasih. Ya, ayo yang lain silahkan bertanya. Bu, saya mau bertanya. Iya, silahkan Yola. Jenis komponen jaringan apakah yang diperlukan untuk suatu instansi akademis ya, Bu? Untuk suatu instansi akademis itu paling Ibu sarankan menggunakan CAN, karena hampir sama dengan WAN, tapi ruang lingkupnya itu kalau CAN hanya sebatas gedung kampus atau gedung akademis saja. Jadi mungkin nggak akan terkonek dengan gedung-gedung yang lain. Gitu Yola, gimana? Terima kasih, Bu. Sudah Ya. jelas. Penutup pembelajaran. Penjelasan hari ini cukup sampai di sini ya, dikarenakan waktu pembelajaran juga sudah habis. Sekian untuk pembelajaran hari ini, ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di pelajaran minggu depan. Tolong dipelajari untuk bab selanjutnya, agar jika Ibu bertanya, kalian semuanya bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Oke, terima kasih atas waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian terima kasih.